Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 39 yang beranggotakan Farel Ahmad Hiditiyah dengan NIM 67 dan Muhammad Iqbal Amrullah dengan NIM 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Program tersebut berjudul Konverter Mata Uang. Dalam program ini kami menggunakan pengkondisian if-else di dalam if-else. Namun, untuk mempermudah penulisan kodenya, kami menggunakan fungsi tanpa argumen. Dilihat dari source code berikut, program ini diawali dengan perintah import OS dan import time. Ini berfungsi untuk mengimport file dari direktori OS dan dari direktori time, yang instruksi-instruksi dari direktori-direktori tersebut akan digunakan dalam program ini nantinya. Lalu kami juga menggunakan beberapa fungsi yang diantaranya adalah fungsi awal, fungsi pilihan 1, fungsi pilihan 2, fungsi pilihan 3, fungsi selesai, dan fungsi akhir. Di dalam fungsi awal, terdapat perintah os.systemcls. Ini berfungsi sebagai perintah untuk command prompt untuk menghapus atau mengclear isi screen dari command prompt itu sendiri. Lalu ada perintah untuk print program converter kurs mata uang, perintah print disusun oleh perintah print anggota-anggota dari kelompok 39. Lalu ada pendeklarasian variabel X sebagai integer yang nilainya nanti akan diinput serta output tekan 0 untuk memulai program. Kemudian ada pengkondisian if else dengan if yang memiliki kondisi X sama dengan 0 dengan statement fungsi pilihan 1. Ini artinya adalah jika variabel X yang diinput nantinya bernilai 0, maka if ini bernilai true. Sehingga statement yang ada di dalamnya akan dijalankan, yaitu perintah untuk masuk ke fungsi pilihan 1. Namun, jika variabel X yang diinput tidak bernilai 0 atau tidak sama dengan 0, maka if bernilai false, sehingga akan masuk ke pengkondisian else ini. Sehingga statement yang ada di dalam else akan dijalankan, yang berisikan perintah print invalid number, please insert the correct number, perintah time.sleep 1. Perintah ini berfungsi untuk memberhentikan program sejenak selama 1 detik. Lalu, setelah program berhenti selama 1 detik, ada perintah agar program untuk masuk ke fungsi awal. Selanjutnya, ada fungsi pilihan 1. Di dalam fungsi pilihan 1, terdapat perintah OS System CLS, lalu ada perintah print kemana Anda akan menukar uang, print pilihan, yang berfungsi untuk menampilkan kalimat ini pada layar. Lalu ada pendeklarasian variabel P1 sebagai integer yang nilainya akan diinput setelah pengoutputan kalimat masukan pilihan. Kemudian ada pengkondisian if else, di mana if pertama memiliki kondisi P1 sama dengan 1 dengan statement untuk masuk ke fungsi pilihan 2. Lalu ada else if P1 sama dengan 2 dengan statement untuk masuk ke fungsi pilihan 3, dan seterusnya hingga else yang berisikan perintah
print invalid number, please insert the correct number, time.sleep selama 1 detik, dan perintah untuk masuk kembali ke fungsi pilihan 1. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi pilihan 2 yang berisikan perintah OS sistem CLS, perintah output sebagai berikut, dan ada pendeklarasian variabel P2 sebagai integer yang nilainya akan diinput setelah mengoutputkan masukan pilihan. Kemudian ada pengkondisian if, else. Dengan if pertama memiliki kondisi P2 sama dengan 1 yang memiliki statement berisikan perintah untuk mendeklarasikan variabel uang 1 sebagai tipe data float yang nilainya nanti akan diinputkan setelah output kalimat berikut. Kemudian ada perumusan variabel hasil atau perhitungan variabel hasil dengan rumus variabel uang 1 dibagi angka 16.444. Lalu ada perintah print variabel uang 1 kalimat IDR sama dengan diikuti dengan variabel perhitungan hasil, lalu diikuti dengan kata USD. Untuk else if P2 sama dengan 2 sama dengan memiliki statement yang hampir sama dengan P2 sama dengan 1, hanya berbeda di perhitungan ini, berbeda di angka pembagiannya. Begitu juga hingga else if P2 sama dengan 5. Lalu untuk else if P2 sama dengan 6, ada perintah untuk masuk ke fungsi pilihan 1. Lalu else if P2 sama dengan 7, terdapat perintah untuk fungsi awal, untuk masuk ke fungsi awal. Lalu ada pengkondisian else yang berisikan statement instruksi-instruksi sebagai berikut. Lalu di luar tubuh pengkondisian ini terdapat instruksi untuk masuk ke fungsi akhir. Masuk ke fungsi pilihan 3. Di dalam fungsi pilihan 3 ini memiliki sintaks yang hampir sama dengan pilihan 2. Jika di dalam pilihan 2 ini bertujuan untuk mengonversikan dari mata uang rupiah ke mata uang asing, di pilihan 3 ini adalah program yang bertujuan untuk mengonversikan mata uang dari mata uang asing ke mata uang rupiah. Untuk sintaksnya hampir sama dengan sintaks yang ada dalam fungsi pilihan 2, hanya berbeda pada variabelnya. Variabel di pilihan 3 digunakan variabel P3, juga berbeda pada output dan berbeda pada perhitungannya. Untuk else if P3 sama dengan 6 memiliki statement yang berisikan instruksi untuk masuk ke pilihan 1. Untuk else if P3 sama dengan 7 memiliki statement yang berisikan
perintah untuk masuk ke fungsi awal. Lalu untuk else memiliki statement yang berisi perintah sebagai berikut. Lalu di luar dari tubuh if else dapat perintah untuk masuk ke fungsi akhir. Selanjutnya ada fungsi selesai yang di dalamnya berisi perintah-perintah seperti perintah print, ulangi program, ya, tidak, lalu pendeklarasian X sebagai integer yang nilainya akan diinput setelah mengoutputkan kalimat masukan pilihan 1 or 2.2. Lalu ada pengkondisian if else di mana if dengan kondisi X sama dengan 1 memiliki statement berisi perintah untuk masuk ke fungsi awal. Lalu ada else if dengan kondisi X sama dengan 2 berisikan perintah sebagai berikut. Kemudian ada pengkondisian else dengan statement yang berisikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya di dalam fungsi yang terakhir, dalam fungsi akhir terdapat dua perintah. Perintah pertama ialah time.sleep1. Ini memiliki fungsi untuk memberhentikan program sejenak selama 1 detik. Lalu ada perintah untuk masuk ke fungsi selesai. Selanjutnya, setelah fungsi ini terdapat perintah untuk masuk ke fungsi awal. Setelah source code dituliskan, sekarang mari kita coba program ini. Namun karena kita menggunakan instruksi-instruksi dari directory OS dan pada Visual Studio ini instruksi tersebut tidak memberikan efek apapun. Jika kita coba menjalankannya, kita coba tekan 0. Yang terjadi hanyalah ada icon tanda tanya di sini. Untuk cara alternatifnya adalah kita akan menggunakan command prompt untuk menjalankan aplikasi ini. Caranya adalah kita save terlebih dahulu. Save di directory yang lebih mudah dijangkau seperti misal data.d. Kita save sesuai nama yang diinginkan. Kemudian tekan Windows plus R, tuliskan cmd dan klik OK. Setelah masuk ke command prompt, kita tuliskan Python untuk masuk ke bahasa Python. Setelah itu kita ketik D.2 untuk masuk ke data D. Lalu kita ketik dir untuk melakukan pengecekan file-file yang ada di data D. Jika sudah terlihat file yang kita inginkan, kita ketikkan nama file tersebut. Tugas modul underscore 2.p. Dan seperti inilah tampilan program ketika dijalankan melalui command prompt. Ini adalah tampilan untuk fungsi awal, di mana yang pertama ada OS System CLS, sehingga command prompt yang tadi banyak kata-kata akan dihapus terlebih dahulu, kemudian akan mengoutputkan kalimat berikut, lalu program
menginginkan kita untuk menginput suatu angka sebagai nilai dari variabel X. Jika misalkan kita ketik 1, akan menampilkan sebagai berikut. Hal ini terjadi karena kita menginputkan X sama dengan 1, sehingga X akan dicek terlebih dahulu pada pengkondisian if, dan jika karena X sama dengan 1 tidak sama dengan 0, maka if ini bernilai false dan statementnya akan diabaikan atau tidak dijalankan. Sehingga yang dijalankan adalah statement pada condition else, yaitu print invalid number plus insert the correct number. Lalu tadi program akan berhenti selama 1 detik dan kembali ke fungsi awal. Kita ketikkan 0, jika X bernilai 0, maka akan dilakukan pengecekan. Dan karena X sama dengan 0, maka if ini bernilai true, sehingga statementnya akan dijalankan, yaitu untuk masuk ke pilihan 1. Sehingga seperti inilah tampilan fungsi pilihan 1, di mana terdapat perintah OS System CLS yang akan menghapus terlebih dahulu screen dari command prompt. Lalu ada perintah print sebagai berikut, dan ada perintah input pada variabel P1 dengan inputan integer setelah mengoutputkan kalimat masukan pilihan. Jika dilihat dari layar, terdapat 4 pilihan. Jika kita coba mengetikkan angka di luar pilihan tersebut, misalkan di sini kita ketikkan 5, terjadi adalah seperti itu. Hal ini dikarenakan jika kita memasukkan angka 5 sebagai variabel P1, akan dilakukan pengecekan terhadap if dan else if ini. Dan karena P1 sama dengan 5, maka di antara if dan else if ini semuanya bernilai false. Sehingga yang dilakukan program adalah menjalankan statement yang ada di dalam tubuh else, yaitu instruksi-instruksi sebagai berikut. Lalu, jika kita mencoba memasukkan angka 3, akan menampilkan tampilan pada fungsi awal. Ini karena satu yang dimaksudkan bernilai 3, sehingga if 1 dan else if 1 bernilai false, dan else if 2 dengan kondisi P1 sama dengan 3 bernilai true, sehingga else if ini akan menjalankan statementnya yang berisikan perintah untuk masuk ke fungsi awal. Lalu jika kita mencoba untuk kita masukkan angka 1, kita akan masuk ke tampilan dari fungsi pilihan 2. Fungsi pilihan 2 ini berisikan perintah os.system.cls, sehingga command prompt akan menghapus screen yang ada pada command prompt sebelumnya. Lalu ada perintah output dan ada perintah input yang akan diinputkan sebagai tipe data integer ke dalam variabel P2 setelah menginputkan tampilan masukan pilihan. Pada layar terdapat 7 pilihan, dan jika kita masukkan angka selain pilihan tersebut, misal 8,
terjadi adalah seperti itu. Ini terjadi karena P2 yang dimasukkan bernilai 8. Dan di antara if dan else if ini tidak ada yang bernilai true atau semuanya bernilai false. Sehingga program akan menjalankan statement yang ada di dalam else, karena else adalah kondisi selain if dan else if. Statement tersebut berisikan perintah-perintah sebagai berikut, sehingga tampilannya seperti tadi. Jika kita mencoba mengetikkan angka 6, akhir akan kembali ke fungsi pilihan 1. Ini karena P2 yang dimasukkan bernilai 6, sehingga if dari sini sampai sini bernilai false karena nilai variabel tidak sesuai dengan kondisinya. Dan ketika dilakukan pengecekan pada else if P2 sama dengan 6, else if ini bernilai true karena P2 benar nilainya sama dengan 6. Sehingga statement yang berisi fungsi pilihan 1 akan dijalankan, yaitu perintah untuk masuk ke fungsi pilihan 1. Lalu kita coba untuk memasukkan angka 7. Setelah memasukkan angka 7, kita malah kembali ke fungsi awal. Ini dikarenakan P2 yang dimasukkan bernilai 7, sehingga else if P2 sama dengan 7 bernilai true, dan akan menjalankan statementnya, yaitu berisi perintah untuk masuk ke fungsi awal. Selanjutnya, jika kita mencoba memasukkan angka 1, jika kita memasukkan angka 1, maka P2 akan bernilai 1. Sehingga ketika dilakukan pengecekan pada if P2 sama dengan 1, if ini akan bernilai true. Sehingga statement yang ada di dalamnya akan dijalankan. Statement tersebut berisikan perintah-perintah sebagai berikut, yaitu pendeklarasian variabel uang 1 sebagai tipe data float yang nilainya akan diinput oleh pengguna setelah masukkan nominal rupiah. Kemudian ada perhitungan variabel hasil dengan rumus variabel uang 1 dibagi 16.444. Lalu ada perintah untuk print variabel uang 1 diikuti dengan string IDR sama dengan diikuti dengan variabel hasil perhitungan variabel hasil diikuti dengan string USD. Nah, kita coba pada program memasukkan nominal rupiah sebesar 50.000. Tampilannya akan seperti ini karena setelah kita memasukkan 50.000 di sini, 50.000 ini akan masuk ke akan diinputkan ke variabel uang 1, lalu akan dikalkulasi pada variabel hasil dengan perhitungan 50.000 bagi 16.444, dan program akan memprint variabel uang 1 IDR sama dengan diikuti dengan hasil perhitungan hasil dan diikuti string USD, sehingga ditemukan 50.000 IDR sama dengan 3,04 sekian USD. Setelah itu terdapat tampilan seperti ini,
Jadi karena setelah kita menjalankan statement ini, kita akan keluar dari dan if dan akan dilanjutkan dengan perintah yang ada di bawah ini, yaitu perintah untuk masuk ke fungsi akhir yang memiliki perintah untuk memberhentikan program sejenak selama 1 detik dan akan masuk ke fungsi perintah akan masuk ke fungsi selesai. Dalam fungsi selesai tersebut berikan perintah untuk mengeprint string ulangi program, pilihan ya pilihan tidak, dan pendeklarasian x sebagai integer yang nilainya akan kita input setelah mengoutputkan string masukan pilihan 1 or 2. Lalu di sini ada pengkondisiannya. Jika kita mencoba memasukkan angka 3, yang terjadi adalah seperti itu. Karena angka 3 yang dimasukkan akan diinputkan ke dalam variabel x. Lalu dilakukan pengecekan pada pengkondisian dan di antara if dan else ini tidak ada yang bernilai true atau semuanya bernilai false. Sehingga statement pada else akan dijalankan. Statement else tersebut berisikan perintah print string valid number, please insert the correct number, perintah time.sleep 1 untuk memberhentikan program selama 1 detik, dan perintah untuk masuk ke fungsi selesai. Lalu jika kita mencoba memasukkan angka 1, akan kembali ke fungsi awal. Ini karena angka 1 yang dimasukkan akan diinput ke variabel x, lalu dilakukan pengecekan, dan if x sama dengan 1 bernilai true, sehingga dilakukan perintah untuk masuk ke fungsi awal. Lalu kita mencoba untuk masukkan angka 2 fungsi ini. Tampilannya akan seperti ini. Ini karena ketika pada fungsi pilihan 1, ketika kita memasukkan angka 2, maka P1 akan bernilai 2. Lalu dilakukan pengecekan pada pengkondisian berikut, dan if bernilai false, sedangkan else if P1 sama dengan 2 bernilai true, sehingga else if ini akan dijalankan dengan perintah di dalamnya, yaitu untuk masuk ke fungsi pilihan 3. Di dalam fungsi pilihan 3 akan menampilkan tampilan layar seperti ini. Nah, di dalam fungsi pilihan 3 terdapat instruksi OS sistem CLS untuk menghapus screen command prompt tadi, lalu perintah print string sebagai berikut, pilihan mata uang asal dan pilihan-pilihan mata uangnya. Kemudian ada perintah it input untuk variabel P3 sebagai integer setelah program mengoutputkan string masukan pilihan. Kemudian ada sintak pengkondisian if as if else sebagai berikut. Jika kita masukkan angka 6, yang terjadi adalah seperti ini. Karena 6 yang kita masukkan tadi akan diinput ke variabel P3 dan dilakukan pengecekan pada pengkondisian ini. Dan hasil dari pengecekan tersebut bahwa if P3 sama dengan 1 sampai else if P3 sama dengan 5 nilai false, karena nilai P3 tersebut adalah 6, sehingga tidak ada yang bernilai true atau bernilai
false semua. Lalu ketika dilakukan pengecekan pada if P3 sama dengan 6, if ini bernilai true, sehingga statement yang di dalamnya akan dijalankan. Statement tersebut berisikan perintah untuk masuk kembali ke fungsi pilihan 1. Lalu jika kita mencoba untuk memasukkan angka 7, kita akan mendapatkan tampilan yang sama seperti pada fungsi awal. Ini karena angka 7 yang kita masukkan akan masuk ke variabel P3 dan dilakukan pada pengkondisian, dan ternyata yang bernilai itu adalah pengkondisian else if P3 sama dengan 7. Sehingga yang dijalankan adalah statement else if P3 sama dengan 7 yang berisikan perintah untuk masuk ke fungsi awal. Lalu jika kita mencoba untuk memasukkan angka 9, yang terjadi adalah terdapat string invalid number, please insert the correct number. Ini terjadi karena ketika dilakukan pengecekan P3 sama dengan 9 terhadap sintak condition ini, di antara if dan else if ini tidak ada yang bernilai true atau semuanya bernilai false, sehingga if statement pada condition else akan dijalankan dengan perintah-perintah tersebut adalah sebagai berikut: print invalid number, please insert the correct number, time.sleep 1 untuk memberhentikan program sejenak selama 1 detik, dan perintah untuk masuk kembali ke fungsi pilihan 3 ini. Selanjutnya kita coba ke angka 4. Jika kita memasukkan angka 4 ke dalam variabel P3, maka P3 akan bernilai 4 dan P3 akan dilakukan pengecekan terhadap pengkondisian ini. Ketika dilakukan pengecekan, if pertama bernilai false karena P3 tidak sama dengan 1, if kedua bernilai false karena P3 tidak sama dengan 2, if ketiga tidak sama dengan bernilai false karena P3 tidak sama dengan 3, dan ketika dilakukan pengecekan pada if ini bernilai true karena P3 benar sama dengan 4, sehingga statement yang ada di dalamnya akan dijalankan. Statement tersebut berisikan pendeklarasian variabel uang sebagai tipe data float yang nilainya akan kita input setelah program mengoutputkan masukan nominal SGD. Lalu ada variabel hasil, variabel perhitungan hasil dengan rumus variabel uang dikalikan 11.444. Lalu ada perintah untuk mengeprint atau mengoutputkan sebagai berikut, yaitu variabel uang yang kita masukkan string SGD sama dengan variabel perhitungan hasil dari hasil perhitungan ini, dan ada string rupiah. Kita kembali ke programnya dan kita masukkan nominal SGD nya, misalkan di sini kita masukkan 5, dan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Cara kerjanya ialah ketika kita memasukkan angka 5, maka angka 5 ini akan diinputkan ke dalam uang. Dan akan dilakukan perhitungan pada variabel ini dengan rumus uang kali 11.444 atau 5 dikali 11.444
menghasilkan 57.220, sehingga ketika instruksi print dijalankan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, print ini berisikan variabel uang yang kita masukkan yaitu 5, lalu ada string SGD sama dengan, lalu ada variabel hasil dari perhitungannya yaitu 57.220 dan diikuti dengan string rupiah. Setelah selesai dijalankan, program akan keluar dari pengkondisian if ini dan akan masuk ke fungsi akhir. Fungsi akhir sama dengan yang sebelumnya, dapat dua pilihan. Jika kita mencoba memasukkan 3 di sini, yang terjadi adalah sebagai berikut. Karena 3 tidak bernilai true pada kondisi if dan kondisi else if. Lalu ketika kita mencoba untuk memasukkan angka 2, maka tampilannya akan seperti pada layar. Ketika tampilan seperti itu, berarti sudah keluar dari program konverter mata uang. Hal ini terjadi karena angka 2 yang kita inputkan akan diinput ke dalam X dan akan dilakukan pengecekan pada kondisi tersebut, dan ketika dicek pada else if X sama dengan 2, else tersebut bernilai true dan akan menjalankan statement di dalamnya. Perintah tersebut berisikan os.system.cls yang berfungsi untuk menghapus screen pada command prompt, lalu ada perintah output program telah selesai dan perintah output print terima kasih. Sekian penjelasan tentang program konverter mata uang yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.